Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu memuji dan memuja Allah. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita dan tugas kita adalah menikmati dan juga mensyukurinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan syukur itu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan Allah maha benar dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Hidup di dunia ini sangat sebentar, saudaraku seiman, maka kita harus memaksimalkan di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang kita baru lakukan, solat subuh berjamaah dan solat-solat yang lainnya selama ajal belum datang. Wajiban kita adalah menjaga dan juga berharap Allah berikan balasan apa yang sudah dijanjikan. Serta juga apapun pelanggaran-pelanggaran maka kita hindari. Selama kita masih ada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita juga termasuk di pagi ini karena solat subuh berjamaah, kita juga berzikir habis solat, kita juga tentunya hadir dalam majelis ilmu, maka berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita di antara hamba-hambanya yang memang dimudahkan untuk beribadah kepadanya. Dan ini sebuah nikmat yang tidak bisa kita pungkiri tentunya dan kita syukuri alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan pada buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab Taharah atau kitab bersuci. Kita baru saja menyelesaikan pada pertemuan yang lalu dua bab pertama tentunya. Bab yang terakhir kita bahas bab kedua tentang masalah ancaman kencing di air, tempat mandi dan juga sarang rayap. Sekarang kita akan masuk dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bab ketiga, masalah ancaman berbicara saat buang hajat. Sebelum kita masuk membaca dan membahas hadis-hadis dalam bab ini, perlu memang kita ingatkan kembali saudaraku seiman hadis Nabi SAW yang lain, yaitu di mana beliau mengingatkan tentang salah satu sifat Allah yang maha sempurna, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Pertama sekali, hadis ini disebutkan karena ada seorang sahabat Nabi yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya seseorang di antara kami suka dengan baju yang bagus, penampilan yang bersih, sendal atau sepatunya juga bagus, apakah semua itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tetapi sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Hadits ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bagaimana kita memahami agama kita adalah agama yang indah, agama yang bersih, agama yang rapi, agama yang selalu mengajarkan kepada kita hal-hal yang disukai secara fitrah oleh manusia. Bau wangi, kebersihan, kerapian. Bukankah mata kita suka sekali melihat kalau ada orang di depan kita berpenampilan yang rapi dan bersih dan kita memujinya dengan puji-pujian yang baik? Kemudian kalau kita mencium bau yang wangi juga, hampir semuanya kita suka. Dari tumbuh-tumbuhan misalnya bunga melati contohnya, atau yang lainnya, atau kita mencium aroma parfum dari seseorang atau dari sebuah rumah misalnya, membuat jiwa kita nyaman. Begitu juga pada saat kita lihat penataan taman-taman yang rapi dan seterusnya. Dan kita tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan surga itu sendiri dengan semuanya bersih, semuanya rapi, semuanya istimewa. Jadi selain kita memang secara fitrah alami suka dengan itu, Allah buat kita suka dengan itu. Mungkin di sekitar Anda kalau Anda lihat ada sebuah rumah termanage dengan bagus, ya, tertata dengan bagus, tamannya, halamannya, warnanya, kemudian orang pun yang tinggal di dalamnya itu terlihat selalu menjaga kebersihan, itu pasti kita nyaman.
Sebaliknya, kalau ada tempat yang kotor, orang yang juga tidak menjaga kebersihan tubuhnya atau penampilannya, biasanya jelek pemandangannya itu ya, tidak disukai oleh orang-orang. Maka Islam mengajarkan itu. Di dunia fitrah kita begitu, di akhirat pun dijanjikan surga luar biasa. Anda kalau baca surah Ar-Rahman dan juga surah Al-Waqi'ah, Anda akan kalau faham itunya, artinya, apalagi kalau Anda baca terjemahannya, Anda akan terkagum-kagum melihat bagaimana Allah menggambarkan tentang pelayannya surga, bidadari dan bidadaranya yang cantik dan tampan, bersih, bagaimana digambarkan baju-baju di surga itu baju-baju yang sangat indah, istana-istanahnya dan segala macam sampai ke lumpur atau tanahnya, semuanya bagus gitu ya. Nah ini menandakan memang Islam mengajarkan itu. Makna lainnya atau mafhum mukhalafahnya, Islam menolak kita untuk jorok, kotor, ya, tidak menjaga hal-hal yang seperti ini. Sampai saya sudah sampaikan pada Kamis yang lalu ada seorang sahabat saja masuk ke masjid sementara Bapak Ibu sekalian rambutnya berantakan, maka Nabi SAW menyuruh agar dia keluar dari masjid, menyisir dulu rambutnya dengan rapi, baru dia masuk ke dalam masjid. Tidak asing bagi bapak-bapak tentunya kalau hari Jumat kita dianjurkan untuk menyatukan antara mandi yang bersih, memakai wangi-wangian, memakai baju terbaik, lalu datang ke masjid lebih awal, kemudian menghadiri khutbah dan juga sholat. Kalau orang seperti ini akan diampuni dosanya sepekan dari Jumat itu ke Jumat yang akan datang ditambah 3 hari lagi, 10 hari. Hanya salah satunya menjaga kebersihan. Oleh karena itu kitab tahara, kitab menjaga kebersihan ini bagian daripada agama kita. Jadi jangan sampai ada seorang muslim justru terlihat orangnya jorok, kotor, berantakan. Bukan seperti itu. Dan kita juga dianjurkan dalam Islam, saudaraku seiman, menjaga nama baik kita. Jangan sampai orang menilai kita negatif. Makanya Nabi SAW itu kalau menghadap atau bertemu dengan para sahabatnya, menghadap sini dalam bahasa yang bertemu, bertatap wajah, maka disebutkan selalu penampilan beliau bersih dan rapi. Dan bagaimana para sahabat menukil penampilan beliau disebutkan sangat luar biasa. Sampai pernah ada seorang ibu menghadiahkan sebuah jubah kepada Nabi SAW. Dan pada saat dihadiahkan jubah tersebut dan beliau mengenakan, maka para sahabat menggambarkan bagaimana tampannya Nabi Muhammad SAW, bagaimana bersihnya, dan bagaimana cocoknya pemilihan warna, ya, dan pada saat Nabi SAW mengenakan itu. Jadi memang diberikan gambaran bagaimana keindahan itu ada. Ini bagian daripada agama kita. Maka membahas kitab tahara ini bagian daripada hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Saya berharap apa yang kita bahas karena bab demi bab terus berlalu, dan saya sudah ingatkan dari awal kitab kita ini ada 6 jilid, kita masih ada di jilid pertama. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan dan mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang ada, menjadikan sebagai sebuah pola hidup, maka percuma, sayang sekali terlewatkan begitu saja. Kita sudah menjelaskan panjang lebar kitabul ilm pada kesempatan yang lalu dengan puluhan babnya. Kita sudah masuk sekarang di kitab tahara dan akan terus ada kitab-kitab atau bab-bab bahasan ke depan penyampaian baginda Nabi SAW yang mulia tentang pedoman hidup setiap muslim. Dari antara kebersihan yang perlu dijaga disebutkan adalah kita juga menjaga adab-adabnya, Kamar mandinya juga harus tetap bersih. Kalau kloset di kamar mandi itu tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau kita di kamar mandi tidak boleh berlama-lama kecuali memang ada hajat yang diperlukan, ya, sehingga selesai kita keluar. Makanya kita berlindung juga pada saat masuk kamar mandi dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, karena memang mereka menunggangi tempat ini, ya. Sebagai contoh. Nah, pada kesempatan ini bab ketiga masalah salah satu adab bersuci dan buang hajat adalah tidak berbicara saat buang hajat. Maksudnya berbicara antara 2 orang, gitu ya. Kecuali darurat sekali. Seperti contoh misalnya ada WC, maaf ini, karena ini memang contohnya harus begitu. WC berdekat-dekatan kayak misalnya seperti di mall misalnya ya, contohnya. Atau di WC-WC umum biasa, di rest area. Itu biasanya berdekat-dekatan ya. Nah, tidak boleh orang yang lagi duduk situ terus ngobrol satu sama yang lain seperti dia ngobrol selain di WC.
Nah, kalau seandainya ada orang suami misalnya mengatakan pada istrinya, tolong ambilin saya handuk misalnya, atau kebetulan saja ya ada hal-hal yang darurat sekali penting, maka tidak masalah. Jadi mungkin masuk dalam masalah ini adalah coba kita hindari, jangan komunikasi by handphone atau via handphone kalau kita sedang ada di WC ya. Dikhawatirkan jangan sampai masuk dalam larangan yang akan kita sebutkan hadisnya. Saya akan bacakan hadis pertama di dalam bab nomor 3 kitab Tahara ini, ancaman berbicara saat buang hajat. Dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 155 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, la yatanajathani ala ghaitihima yanzuru kullu wahidin minhuma ila awrati sahibihi fa inna Allaha yamkutu ala dhalik. Janganlah, kata Nabi SAW, janganlah dua orang saling berbisik atau berbicara saat buang hajat mereka. Masing-masing dari keduanya melihat kepala aurat temannya, karena Allah memurkai hal itu. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan lafaznya adalah miliknya Ibnu Majah. Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan dalam sahihnya, dan lafaznya seperti lafaz Abu Daud. Dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la yakhruju rajulani yadribani al-ghaita kashifaini an awratihima yatahaddathan fa inna Allah yamkutu ala dhalik. Janganlah dua orang laki-laki keluar mendatangi tempat buang hajat dalam keadaan membuka aurat mereka berdua dan saling berbincang, karena Allah memurkai hal tersebut. Semuanya meriwayatkan dari riwayat Hilal bin Iyad, dari Iyad bin Hilal, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Iyad adalah rawi di mana As-Sahih As-Sunan meriwayatkan untuknya dan tidak mengetahui apakah dia rawi adil atau terkena kritik. Jadi dia termasuk rawi-rawi yang majhul atau belum terlalu banyak dikenal. Kita ada diucapkan juga, bagi yang pegang bukunya tentu bisa dilihat ucapannya yadribanil ghaid. Abu Umar berkata, teman Tha'lab berkata, dikatakan darabtul ard, jika aku mendatangi tempat buang hajat. Darabtu fil ard, atau jika aku bepergian. Hadis juga yang mirip dengan ini, hadis nomor 2 dalam bab kita, karena dalam bab hadis ini cuma ada, kitab ini cuma ada 2 hadis. Nanti baru kita masuk ke syarah atau penjelasan, yaitu hadis nomor 2 dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan riwayat-riwayat, dan ini urutan 156 dari awal belajar. Hadis ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruju ithnani ila al-ghaidi fa lisani yatahaddatsani kashifaini an awratihima fa inna Allah yamkutu ala dhalik. Janganlah dua orang keluar untuk buang hajat, lalu keduanya duduk sambil berbincang dan membuka aurat mereka, karena Allah memurkai hal tersebut. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamil Awsat dengan sanad layyin atau lemah. Namun setelah menelusuri jalur-jalur hadis ini, Syekh Albani rahimahullah yang menelusuri buku Al-Mundhiri ini rahimahullah semuanya sudah menemukan hadis ini bisa sampai pada derajat sahih karena banyak penguatan-penguatannya. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, adanya larangan untuk berbicara dua orang yang sedang buang hajat. Dan ini larangan sifatnya umum, ya. Sifatnya umum, artinya berbicara yang tidak ada hajatnya atau berbicara seakan-akan di luar tempat hajat tersebut. Kayak orang ngobrol kalau ketemu depan masjid, atau orang ngobrol masalah pekerjaan, atau yang lain-lainnya. Sehingga dia berlama-lama di WC itu. Sementara tempat seperti WC kita hanya buang hajat kita, kemudian kita meninggalkannya. Tentu kalau ada darurat seperti kami bahasakan contoh-contohnya di awal pembukaan kita, tidak masalah. Pelajaran yang kedua adalah tidak bolehnya dua orang saling melihat aurat kalau bukan suami istri. Tidak boleh sama sekali. Saya melihat ini sering terjadi ya. Maaf, mungkin saya perlu kasih contoh di teman-teman kita, buru-buru bangunan misalnya.
Di saat mereka selesai bekerja hari itu, maka mereka mandi biasanya rame-rame, bahkan dengan membuka auratnya. Ini pernah sering terjadi gitu ya. Atau mungkin orang ada di perkampungan, biasanya dianggap tidak, itu bukan pelanggaran. Sehingga mereka mandi sambil saling terbuka auratnya. Dan dianggap itu biasa karena temannya misalnya. Ini sesama jenis gitu kan. Ini tidak dibolehkan, ini diharamkan dalam Islam. Karena melihat aurat orang lain tidak boleh. Batasan aurat laki-laki dari perutnya, pusatnya sampai ke lututnya. Selebihnya nggak boleh dibuka tentunya. Begitu juga dengan perempuan sawatai, dadah dan juga kemaluannya ya, tapi itu juga ada ulama yang mengatakan menjaga adabnya dari punggung sampai ke lutut itu juga dijaga di antara sesama wanita sehingga tidak mudah mereka saling membuka ya. Ini biasanya membuka aurat ini dianggap remeh. Seperti wanita banyak pergi luluran di sebuah tempat, padahal dia bisa luluran sendiri contohnya, sehingga auratnya dilihat walaupun sesama jenisnya. Kalau seseorang berobat karena sakit dan dokter harus melihat itu, tidak ada masalah. Tetapi sekarang masalahnya bukan itu. Mereka menganggap remeh hanya karena alasan ini adalah perawatan misalnya. Sehingga akhirnya terbukalah aurat. Yang boleh saling melihat hanya suami istri. Orang tua kita saja, atau kita misalnya sebagai orang tua punya anak. Kalau anak-anak sudah balik, kita nggak boleh lagi melihat auratnya. Baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kalau masih kecil mungkin ya. Tapi kalau sudah mulai besar itu nggak mungkin, nggak boleh. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga buat fitrahnya alaminya. Anak-anak kalau sudah 7 tahun, 8 tahun, ini mereka malu walaupun ibunya atau ayahnya yang akan melihatnya. Ya, biasanya kalau di kamar mandi, ini fitrah. Allah Subhanahu Wa Taala buat seperti itu. Oleh karena itu tidak boleh dianggap remeh nih teman-teman sekalian. Menutup aurat hukumnya wajib dalam Islam. Jadi kita untuk menjaga agar jangan sampai ada orang yang melihat aurat tersebut. Beda kalau suami istri. Karena memang dasarnya Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian para laki-laki atau suami adalah pakaian buat istri-istri kalian dan sebaliknya istri kalian juga pakaian buat kalian. Makna pakaian ini bisa bahasa biologis, artinya kalian sudah saling terbuka. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah menyinggung bahwasanya atau dalam sebuah hadis ya Nabi SAW menyebutkan tidak boleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah sama-sama sudah jadi status suami istri kemudian menceritakan apa yang mereka kerjakan, maksudnya saling terbukanya auratnya pada saat biologis kepada orang lain. Maka Asma binti Yazid radhiyallahu anha seorang wanita mulia di Madinah mengatakan ya Rasulullah, sesungguhnya penduduk Madinah melakukan itu. Penduduk Madinah melakukan itu. Mereka saling berbangga-bangga tentang apa yang dia lakukan dengan pasangannya. Dia bangga, misalnya laki-laki bangga menceritakan tentang hubungan biologis sama istrinya. Diceritalah di depan teman-teman dia. Bagaimana indahnya, bagaimana lengkukan tubuhnya istrinya. Sehingga seakan-akan teman-temannya melihat istrinya sendiri. Begitu juga sebaliknya, wanita-wanita banyak menceritakan biologisnya dengan suaminya. Di depan teman-temannya wanita. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu karena perumpamaan itu adalah seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalanan. Lalu mereka melakukan interaksi biologis dan semua orang melihatnya. Di dalam riwayat yang lain sahih kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat adalah orang yang atau dua orang suami istri sudah saling terbuka kemudian mereka menceritakan tentang hubungannya tersebut. Jadi kalaupun ada orang yang boleh terbuka auratnya tetap tidak boleh diceritakan. Ini sering kami ingatkan di dalam pengajian-pengajian untuk hati-hati. Kalau Anda menceritakan, bapak-bapak sekalian di sini mohon maaf, mudah-mudahan di sini tidak ada, menceritakan tentang dahsyatnya dan indahnya biologis dengan istri Anda. Anda cerita di depan 5 orang teman-teman Anda. Maka efeknya mereka kalau mengetahui itu sangat membuka pintu syaitan untuk menggoda istri Anda. Apalagi di saat mereka tidak temukan istri mereka seperti itu. Banyak kasus-kasus perselingkuhan rumah tangga terjadi karena sang suami tidak sadar istrinya diganggu oleh teman-temannya karena dia cerita tentang lengkukan badan istrinya, warna kulitnya, goyangannya dan segala macam. Padahal ini semua dilarang dalam agama Islam, termasuk dosa besar untuk menceritakan ini. Sudah pernah kami singgung di kajian Al-Kabair. Kalau orang sengaja membuka ya perbuatan biologis ini kepada orang-orang secara umum.
Begitu juga dengan perempuan, menceritakan tentang hebatnya suaminya, lengkukan tubuhnya dan segala macam, sehingga teman-temannya ada di depannya mengganggu suami dia. Kalau pada saat suami-suami mereka tidak seperti itu. Dan ini makanya hikmahnya dilarang, tidak dibolehkan. Ini termasuk masalah melihat aurat. Juga masuk dalam masalah ini tentunya, walaupun bahasanya tentang orang kalau mandi nggak boleh bersama-sama kecuali suami istri, karena saling melihat aurat, masuk dalamnya juga tidak boleh melihat aurat orang secara umum. Tontonan-tontonan film porno itu tidak boleh, teman-teman sekalian, ya. Karena tontonan-tontonan seperti itu melihat aurat orang lain, apalagi mendukung perzinahan. Jadi kalau kita bayar internetnya, ya kita bayar pulsanya, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan menonton seperti ini akan merusak fitrah biologis kita. Orang tidak lagi menyukai pasangannya karena membayangkan pasangan lain, dia. Di film-film seperti ini selalu diperlihatkan orang-orang yang sempurna secara fisik. Mungkin lebih kekar laki-laki itu dari suaminya atau istrinya dikalah cantik oleh aktor yang ada di film tersebut. Dan bagaimana bisa suami istri, Bapak Ibu sekalian, duduk bersama-sama, sang suami tidak punya rasa cemburu, membiarkan istrinya leluasa melihat film tersebut dan laki-laki dengan terbuka auratnya. Dan begitu juga dengan istri tidak cemburu dengan suaminya melihat auratnya wanita lain. Bahkan dijadikan seperti, oh ini gak apa-apa kok, kan suami istri juga yang nonton. Masalahnya bukan itu. Melihat aurat orang lain hukumnya haram. Ini tadi hukumnya cuma mandi bersama-sama. Tapi di sini sesama jenis laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu tidak dibolehkan karena Allah murka dengan itu. Apalagi atau masuk dalamnya kalau kita melihat aurat lawan jenis kita. Itu jauh lebih besar lagi. Jadi ada satu ibu pengajian dulu menyampaikan dan menanyakan kepada kami, beliau sudah sepuh, dan menanyakan tentang masalah sebuah hukum. Apa hukumnya kalau suami itu mau menggauli istrinya di saat dia, apa hukumnya pada saat suami ingin menggauli istri, tapi dia harus menonton film porno dulu. Saya tanya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus seperti ini? Dia bilang, karena itu sudah jadi kebiasaan. Subhanallah. Jadi akhirnya rusak fitrah biologisnya, dia hanya bisa menggauli dan muncul syahwat dari istrinya atau ke istrinya kalau dia nonton. Akhirnya istrinya hanya seperti boneka, dia hanya membayangkan apa yang ada di film-film tersebut. Makanya dalam Islam tidak boleh, teman-teman sekalian, ya. Apalagi kita mengeluarkan biaya dan mendukung perzinahan tersebut. Tentu setiap kali pengajian seperti ini tujuannya adalah memberikan peringatan buat kita, mulai dari saya dan juga teman-teman sekalian. Kalau yang lalu-lalu kita sudah tidak bahas lagi. Mungkin karena ada permasalahan, kita belum faham atau kita masih tergoda oleh syaitan. Kedepannya kita perbaikin. Semoga Allah maafkan masa lalu. Tapi ini hal yang harus disinggung dari hadis yang sedang kita bahas. Tidak boleh membuka aurat. Masuk dalam masalah yang juga kita tambahkan, kalau jenazah orang meninggal dunia juga sama. Jenazah pun tidak boleh lawan jenis untuk memandikan. Yang boleh hanya sama jenis saja, kecuali suami istri. Beranjak daripada hadis Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wahai Aisyah, kalau seandainya kau meninggal lebih dulu, maka aku akan mengurus jenazahmu, memandikan dan juga mengurus jenazahmu. Tapi selain suami istri tidak dianjurkan untuk saling melihat aurat. Maka khusus mandi jenazah boleh, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu pun ditutup aurat tersebut, ya. Sementara dia lagi dimandikan. Ini semua adab-adab yang harus kita jaga. Juga kami tambahkan di sini ada aurat-aurat yang Bapak Ibu harus jaga dari anak-anak Anda sendiri. Makanya kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukul mereka di umur 10 tahun serta pisahkan mereka di ranjang. Kalau Anda sudah punya rumah yang cukup kamar-kamarnya, pisahkan anak-anak dari Anda. Jangan Anda tidur melakukan interaksi biologis, ada anak Anda di sebelah. Apalagi kalau sudah berumur 7 tahun ke atas, 5 tahun ke atas pun di masa kita sekarang ini sudah sangat besar anak itu. Ya, sudah banyak pemahaman dia dan ini berbahaya. Nanti akhirnya dia bisa mempraktikkan sama teman-teman sekolahnya atau hal-hal yang semisalnya, naudzubillah. Maka kita harus hati-hati, ya, dipisahkan di ranjang dan tidak boleh kita membiasakan memperlihatkan aurat-aurat ini. Salah satu hal yang paling berat dalam bab zina adalah berzinanya mahram dengan mahramnya. Biasa di Indonesia orang bilang muhrim, ya. Kami tidak sarankan bilang muhrim karena muhrim itu artinya orang yang sedang pakai ihram, ya.
Jadi diubah U-nya menjadi A, mahram. Mahram artinya yang haram kita untuk menikah dengannya. Ibu dan ayah dan semua jalur ke atas atau semua jalur ke sampingnya. Kemudian semua jalur ke samping kita, saudara kita dan saudari kita. Semua jalur ke bawah, anak dan ponakan juga cucu. Ini semua adalah orang-orang yang punya hubungan mahram. Begitu juga dengan mertua dan anak mantu. Ini juga mahram. Ini tidak dibolehkan. Saudara susuan juga begitu ya. Jadi ada mahram-mahram. Nah, zina yang paling berat adalah zina dengan mahram. Ya, antara ibu sama ayah, ibu ayah dan dengan anak misalnya, saudara dengan saudaranya, ini semua atau saudara dengan saudarinya, ini semua tidak dibolehkan dan ini bab tertinggi. Kalau selain mahram berzina, ada rincian hukum fikihnya Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya mereka belum menikah, maka hukum syar'inya dicambuk, kalau kepergok berzina ya sebelum nikah, dicambuk 100 dera dan diasingkan setahun. Tapi kalau orang sudah menikah, disilakan dengan muhsan, maka hukumnya dirajam kalau kepergok berzina. Nah khusus zina mahram, dua-duanya dihukum mati kalaupun ketahuan atau kepergok. Walaupun misalnya ibu sama anak contohnya, si anak ini belum menikah. Hukumnya kalau dia selain sama mahramnya berzina, dicambuk 100 dera dan diasingkan setahun. Tapi karena dia zina sama mahramnya, hukumnya sama-sama dihukum rajam. Nah ini karena tegasnya ya. Ini berhubungan semua dengan masalah aurat. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang ada 3 aurat yang harus kita jaga juga dengan anak-anak dan pembantu-pembantu rumah tangga kita. Jadi kan, pada saat menjelang malam mau tidur, ya, menjelang subuh, kemudian di siang hari, dan juga awal sekali masuk selepas waktu Isya, waktu awal kita mau tidur. Ini 3 aurat yang harus kita jaga. Tidak boleh sembarangan orang nyelonong masuk ke dalam kamar, karena ini waktu-waktu orang istirahat mungkin tersingkap auratnya. Semua ini 2 hal yang tadi tidak boleh berbicara pada saat buang air besar, 2 orang, tapi berbicaranya adalah ngobrol, kayak orang yang di pinggir jalan kalau lagi ngobrol atau teman kantor. Kami juga sudah ingatkan tadi, diantaranya adalah hati-hati dengan ngobrol via telepon, jangan sampai kena ancaman hadits ini. Dan yang kedua, melihat aurat temannya, ini mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang mendatangkan murka Allah, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, murkahnya Allah, siksa kubur, siksa neraka, semua ini berarti menandakan dia bagian daripada dosa besar. Karena perbedaan antara dosa besar sama dosa kecil, kalau dosa besar diikuti dengan ancaman yang berat, tapi kalau dosa kecil tidak diikuti dengan ancaman tersebut. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kita pindah ke bab nomor 4 Bapak Ibu sekalian, masih di kitab Taharah. Karena tadi itu di kitab nomor 3, cuman 2 buah hadis yang kami bacakan. Bab keempat ini adalah ancaman kencing yang mengenai pakaian dan lainnya, dan tidak membebaskan diri darinya. Maksudnya di sini kencing sembarangan, sehingga akhirnya mercik ke pakaiannya, ya. Kemudian juga dia mungkin tidak sempat bersuci, lalu dipakai sholat. Ya ini semua ada ancamannya. Ya, orang kalau tidak terbiasa menjaga kesucian dengan cebok, ini menjadi penyebab siksa kubur. Kita akan lihat nanti hadits-haditsnya. Hadits pertama di bab ini, bab nomor 4 Bapak Ibu sekalian, dengan sanad sahih hadits pertamanya. Dan ini urutan 157 dari awal belajar, berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kubur, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir. Ama ahaduhuma fakana yamshi bin namima wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bawlih. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini, karena Nabi SAW melewati kuburan tersebut, sedang disiksa. Dan keduanya tidak disiksa karena perkara besar di mata manusia. Tapi ketahuilah itu bagian dari dosa besar. Adapun yang pertama, dia suka menyebarkan adu domba atau namimah ya. Kemudian yang lainnya, dia tidak menjaga diri dari kencingnya. Maksudnya tidak cebok dan bersuci yang benar. Diriwayatkan oleh Bukhari, dan ini adalah salah satu dari lafaz Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dan riwayat lain milik Al-Bukhari dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya berbunyi, ini lafaz yang lain masih di nomor urut yang sama, nomor urut 1 dalam bab kita ini,
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بولي وكان الآخر يمشي بالنميمة. Bahwa Nabi SAW pernah melewati sebuah kebun di Mekah atau di Madinah, lalu beliau mendengar dari tempat itu suara dua orang manusia yang sedang disiksa di dalam kubur mereka. Nabi SAW bersabda, sungguhnya keduanya disiksa dan keduanya tidak disiksa karena perkara besar di mata manusia. Tapi kata Nabi SAW, ketahuilah benar itu adalah dosa besar. Salah seorang dari mereka tidak melindungi diri dari kencingnya atau tidak cebok yang benar. Dan yang lainnya berjalan dengan menyebarkan adu domba atau namimah. Kemudian ditulis itu al-hadith. Yang dimaksud al-hadith adalah masih ada lanjutan hadithnya. Imam Bukhari rahimahullah menulis judul bab tentang bab minal kabair alla yastatira min bauli. Bab termasuk dosa besar adalah tidak menjaga diri dari kencingnya. Maksudnya tidak bersuci. Al-Khattabi rahimahullah berkata, ucapan Nabi SAW, wa ma yu'adzabani fi kabir, maknanya adalah mereka tidak disiksa dalam perkara yang dianggap besar di mata manusia, bahwa keduanya tidak diazab atau disiksa karena perkara besar bagi mereka, atau berat jika keduanya ingin melakukannya, yaitu membersihkan diri dari kencing dan menghindari namimah atau adu domba. Bukan berarti pelanggaran pada kedua perbuatan itu tidak besar dalam kacamata agama dan bukan berarti dosa pada keduanya itu ringan. Al-Hafidh Abdul Azim rahimahullah berkata, karena takut disalahfahami seperti itu, maka Nabi SAW melengkapkan sabda beliau dengan mengatakan benar itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Baik, dua buah riwayat ini di hadits pertama di bab kita nomor 4 teman-teman sekalian sangat agung sekali ya. Banyak orang menganggap remeh tentang dua dosa besar ini. Padahal sebenarnya ini betul-betul mendatangkan siksa kubur. Bahkan Nabi SAW diperdengarkan bagaimana disiksanya mereka di kuburan. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan para sahabat juga sempat mendengar suara siksaan tersebut. Allah SWT perdengarkan mereka. Sebenarnya siksa kubur ini tidak diperdengarkan secara umum ya. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, sesungguhnya kalau seseorang meninggal dunia dan orang yang mengantarnya sudah jalan 3 langkah pulang, di 3 langkah itu dia masih mendengar trompa sendal mereka. Setelah itu dia tidak mendengarkan lagi, lalu akan datang malaikat yang mendudukkan dia. Kalau dia orang beriman, saya Munkar dan Nakir ya, kalau dia orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Munkar Nakir, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Dan pada saat dia menjawab pertanyaan tersebut, dibukakan baginya pintu neraka. Kemudian setelah itu dia ketakutan. Malaikat mengatakan, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu dibukakan baginya pintu surga dan sampai kepadanya aroma wanginya. Maka malaikat mengatakan, lihatlah bagaimana balasan amalmu saat ini. Engkau akan dapat surga ini. Kemudian dia berdoa mengatakan, ya Allah cepatkanlah waktu karena aku ingin masuk ke surgaku. Lalu datang seseorang di sebelahnya tampan, bersih, wangi. Dan dia kagum melihat orang tersebut. Sampai si mayit ini berkata, siapa kamu ini, sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, aku adalah amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah ini semua akan berbentuk makhluk yang indah menemani kita di kuburan. Lalu kemudian Allah SWT berfirman, catatkan hambaku yang termasuk, bentangkan perbuatan ini dari surga dan sampai kepadanya aroma wanginya dan jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau orang kafir akan datang Munkar Nakir, 2 malaikat mendudukkan dia lalu menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Dia cuma mengatakan saya tidak tahu, saya ikut-ikut dulu orang ucapkan apa. Maka pada saat itu pun malaikat ini membukakan baginya pintu surga dan dia kagum melihat surga tersebut. Kata malaikat, lihat dari apa kamu haramkan dirimu sendiri.
Maksudnya kalau kau di dunia beriman, beramal soleh, kau masuk di sini sebenarnya. Lalu ditutup, dibuka pintu neraka dan sampai kepada dia panasnya neraka itu, maka malaikat mengatakan ini tempat kau sekarang karena meninggal dalam keadaan kafir. Dia pun berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya busuk. Lalu orang ini mengatakan, siapa kamu ini? Pergi dari saya. Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, aku adalah dosa-dosamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Wa na'udzubillah. Kemudian Allah datangkan malaikat, ini jadi saksi bahasan kita, yang membawa sebuah besi. Yang besi ini, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, kalau seluruh jin dan manusia bersatu, mereka tidak akan mampu membalikkannya karena beratnya. Lalu menghantam orang ini, akhirnya sampai hancur. Lalu kemudian diutuhkan kembali begitu sampai hari kiamat. Nah waktu dipukul oleh malaikat tersebut, maka semua makhluknya Allah mendengarkan teriakan itu, kecuali jin dan manusia. Karena kalau mereka dengar teriakan siksa kubur itu, maka mereka bisa meninggal seketika. Namun dalam riwayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan buat Nabi Muhammad SAW. Beliau dengar. Saya bilang tadi dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan, para sahabat pun ada yang sempat mendengarkan. Dan mereka bertanya, ya Rasulullah suara apa ini? Maka Nabi SAW mengatakan dalam riwayat lain ya, sesungguhnya itu adalah orang-orang Yahudi yang sedang disiksa di kuburannya. Jadi sebenarnya ada yang diperdengarkan, tapi ini hanya kasuistik saja ya. Karena beratnya siksaan tersebut sehingga mereka itu ya ditutup kupingnya. Kita ditutup kuping. Kalau kita dengar maka kita bisa meninggal seketika. Saking kerasnya hukuman tersebut. Baik, dari riwayat ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran yang pertama, bahwasanya adanya siksa dan nikmat kubur. Ini sebuah prinsip dasar pemahaman ahli sunnah wal jamaah dalam akidah. Kita harus yakin rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat, satu paket. Kematian, kemudian alam barzah di kuburan, bisa jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Sebagaimana kami sebutkan tadi hadisnya, kalau orang beriman akan menjadi taman dari taman surga, kalau orang kafir maka lubang dari lubang neraka. Kemudian hari kebangkitan di mahsyar, timbangan amal, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi kebaikan dia akan perlihatkan dan terima balasannya. Siapa yang berbuat seperti biji sawi keburukan maka akan diperlihatkan dan kena hukumannya. Kemudian ada melewati sirat, jalanan dibentangkan di atas neraka sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Qaf, ma minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun yang akan kecuali pasti melewatinya. Termasuk orang mau ke surga akan lewatin sirat tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, saya akan berdiri dan para nabi-nabi di sebelah sirat, seraya berkata kepada Allah, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Dan beliau juga mengatakan dalam riwayat dan umatku, umatku. Lalu kemudian ada surga dan neraka. Ini satu paket, kita harus imani apa adanya. Jadi memang kehidupan kuburan itu ada. Walaupun Bapak Ibu melihat itu adalah gundukan tanah dan batu nisan, tapi sebenarnya di situ ada kehidupan dikenal dengan alam barzah. Nah, salah satu dalil yang termasuk paling kuat yang digunakan oleh para ulama adanya kehidupan di kuburan adalah hadis ini. Tentang hadis ini, dan cukup banyak hadis-hadis yang membuktikan tentang masalah adanya siksa kubur, ya, dan kita harus hati-hati dengan ini tentunya. Kalau Anda mau lebih jauh, Anda bisa membeli buku Ibnu Rajab. Judulnya itu, kalau dulu ya, saya tidak tahu kalau penerbit sekarang keluarkan dalam judul yang lain, 559 kisah nyata alam barzah. 559 kisah nyata di alam barzah. Nah, di situ cukup banyak ratusan kisah disebutkan tentang kehidupan di kuburan alam barzah bagi orang-orang beriman, tapi yang Allah perlihatkan. Seperti ada orang yang sudah sekian tahun dikubur, waktu digali jenazahnya masih utuh. Ada yang ditemukan aroma wangi keluar dari kuburannya dan seterusnya. Dan ada juga siksa-siksa kubur, kisahnya ratusan yang waktu itu pernah terjadi di masa hidupnya beliau rahimahullah. Baik, itu yang pertama pelajarannya, adanya kehidupan di alam barzah atau kuburan dan bisa menjadi taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Pelajaran yang kedua, bahwasanya betul-betul ada siksa di kuburan tersebut. Walaupun ya mungkin belum terlihat, belum terdengar, tetapi akan dirasakan. Dan salah satu yang paling banyak membuat orang disiksa adalah dua dosa yang disebutkan ini. Disebutkan di sini bahwasanya dia adalah dosa besar. Kedua penghuni kuburan ini adalah pelaku dosa besar. Begitu kata Nabi SAW. Ini sekaligus kita ambil pelajaran yang ketiga. Kalau ini adalah salah satu mukjizat
yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bisa mendengarkan siksa kubur tersebut. Pelajaran yang selanjutnya yang keempat yang bisa kita ambil tentang haramnya namimah, mengadu domba. Nah biasa di Indonesia dikatakan adu domba, kenapa? Karena kalau dua domba, Bapak Ibu tentu tidak asing, dua domba jantan lagi makan sama-sama, itu kalau kita hadapkan mukanya satu sama yang lain, tiba-tiba mereka bisa saling tanduk. Karena mudahnya mereka terpengaruh gitu ya. Maka diterjemahkan dalam bahasa kita, namimah ini dengan adu domba. Ya. Karena memang domba mudah sekali untuk diberantemkan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Walaupun ada hewan-hewan lain juga mirip ya, seperti ayam dan yang lainnya. Tapi di sini diberikan gambaran tentang masalah itu. Kenapa diharamkan namimah ini, adu domba ini? Karena akan merusak, gitu ya. Akan merusak hubungan suami istri, akan merusak hubungan antara atasan sama bawahan, tetangga dengan tetangga. Karena diadu domba, diadu. Si fulan ini misalnya mendatangi si B, seraya mengatakan itu si C itu cerita kamu begini dan begitu loh. Padahal sebenarnya si C tidak cerita. Dia datang juga si A ini kepada si C lalu mengatakan itu si B itu menceritakan kamu begini dan begitu loh. Misal, keburukan padahal sebenarnya tidak dilakukan. Akhirnya si B sama si C berantem gara-gara diadu oleh si A ini. Ini namanya namimah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tips yang terbaik menghindari namimah ini, jangan pernah ikut campur urusan orang lain. Ya, apalagi mencari tahu atau memata-matai. Tugas kita, kalau kelihatan depan mata dia berbuat kebaikan, kita dukung. Kalau dia berbuat kejahatan, kita ingatkan. Kalau nampak. Kalau tidak nampak, nggak usah kita sengaja mengorek-orek atau mencari tahu. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, وَلَا تَجَسَّسُوا. Jangan kalian saling memata-matai atau mencari-cari sengaja permasalahan dengan orang atau mencari-cari kekurangannya. Dan dalam hadis Nabi SAW, la tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil yang kelima dari hadis ini adalah tentang haramnya seseorang tidak cebok pada saat kencing. Oleh karena itu ada adab-adabnya. Ya, laki-laki dan perempuan sunnahnya buang air kecil sambil duduk. Ya, supaya tidak mercik sana sini. Dan setelah selesai kita pun memastikan sudah tidak ada tetesan kencing yang terakhir. Baru Anda cebok dengan bersih. Karena ini bukan hal yang ringan. Setetes saja kencing kita ada di pakaian dan itu kita tahu. Maka hukumnya membatalkan sholat sesudahnya. Dan mendatangkan siksa kubur ini. Lalu bagaimana Ustaz dengan tetesan-tetesan percikan kencing yang kita tidak tahu. Tidak nampak dengan mata. Itu hukumnya kembali kepada hukum umum. Maksudnya tidak dihakimi ya sebagai sebuah pelanggaran. Kayak misalnya kita lagi buang air kecil. Ternyata ada tetes sedikit yang tidak nampak dengan mata. Mungkin tersentuh di kain. Dan kita sudah berusaha ikhtiar untuk menghindar. Maka itu tidak dihukumi sebagai sebuah pelanggaran. Tetapi kalau orang sengaja dia tahu ya, apalagi tidak cebok ya. Ada banyak saya pernah lihat, semoga Allah kasih hidayah, beberapa orang kita kebelet kencing-kencing sembarangan di pinggir jalan, di got dan di tempat-tempat orang lewat sebagaimana kita bahas pada Kamis yang lalu. Kemudian subhanallah habis itu pun tidak cebok. Sudah pelanggaran kencing di air tergenang atau di tempat orang berteduh juga sama dia tidak cebok. Maka ini mendatangkan dua dosa sekaligus dan dua-duanya bukan dosa main-main. Ini pelanggaran yang dianggap kata Nabi SAW. Sebagian orang anggap itu adalah dosa kecil. Tapi ketahui dia adalah dosa besar. Kemudian di riwayat yang selanjutnya. Riwayat nomor 2. Dalam bab ini dengan sanad sahih di ghairihi. Menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 158 dari awal kita belajar, berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ammatu adzabil qabri fil baul, fastanzihu minal baul." Ketahuilah Nabi SAW berikan kita bocorannya, kebanyakan siksa kubur adalah karena kencing. Oleh karena itu bersucilah dari kencing. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, Al-Hakim juga Ad-Darul-Qutni, semuanya dari riwayat Yahya Al-Qattat dari Mujahid, darinya Ad-Darul-Qutni berkata sanadnya tidak mengapa dan Al-Qattat ini diperselisihkan tentang kethiqaannya atau kejujurannya. Tapi hadits ini sudah dinyatakan sahih, dikuatkan riwayatnya oleh Syekh Albani rahimahumullah semuanya. Riwayat nomor 3 mirip dengan ini, kami bacakan sekaligus pendek tapi semakna.
dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 159 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabri minal baul. Bersucilah kalian dan seriuslah dalam masalah bersuci dari kencing, sebab kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh kencing itu. Diriwayatkan oleh Darul Qutni, dan dia berkata sahih, ya, yang ini sahih tapi secara mursal. Maksudnya ada yang menyampaikan hukum yang mursal. Ini ada hukum sendiri tentunya dalam ilmu mustalah hadis, tapi kita tidak bahas di saat ini. Dua buah riwayat ini Bapak Ibu sekalian memberikan gambaran kepada kita. Yang pertama, adanya mukjizat Nabi Muhammad SAW tentang informasi yang akan terjadi di masa akan datang. Dan bersyukurlah kita sebagai seorang muslim karena hampir semua yang kita mau tahu bisa. Kisah awal manusia diciptakan siapa dan bagaimana prosesnya, Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Kisah dia masuk ke dalam surga, digoda oleh iblis, turun di muka bumi. Bagaimana keturunan pertamanya, siapa namanya, bagaimana penyimpangan pertama, siapa saja nama-nama Nabi dan Rasul, apa saja syariat Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja kitab-kitab yang diturunkan, siapa saja nama-nama Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui dari 25 Nabi dan Rasul. Kemudian bagaimana prosesi nanti kita pada saat meninggal. Tadi sudah kami sebutkan meninggalnya, alam barzahnya, hari kebangkitan, sirat, lewatin neraka dan juga surga atau neraka. Dan bagaimana surga dan neraka sendiri itu terinci semuanya. Nah, di antaranya ini diberikan sebuah bocoran kalau mayoritas siksa kubur justru karena kencing. Berarti ini menandakan banyaknya orang menganggap ini tentang masalah bersuci pada saat kencing gitu ya. Tidak peduli dengan kepercik di bajunya atau tidak, dia sudah suci atau tidak gitu ya. Bahkan kami pernah saking detailnya ulama membahas hadis ini waktu kami pelajari waktu masih di Madinah. Ada di antara dosen kami membahasakan, jangan dia berhenti keluar dari kamar mandi sampai dia pastikan tetes terakhir pun sudah keluar. Lalu dia ikuti dengan sedikit ngedeham misalnya atau batuk, memastikan tetesan terakhir keluar. Kemudian baru dia bersuci dengan benar, airnya pun harus suci sehingga dia selamat dari ancaman disebutkan dalam hadis ini. Karena ini dipastikan menjadi penyebab siksa kubur. Apalagi kata Nabi SAW, ketahuilah mayoritas, artinya paling banyak orang disiksa di kubur justru dari kencing itu. Pelajaran yang kedua, adanya kepedulian dalam syariat untuk bersuci ya, dari kencing ini. Peduli sekali dengan air yang dipakai untuk bersuci, ya, sehingga kita pasti tidak ada lagi baunya, tidak ada lagi yang melekat di tubuh kita. Berarti menandakan memang Islam adalah agama yang bersih, sudah kami jelaskan tadi dalam pembukaan kita. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang kita akan bahas pada kesempatan ini, yaitu di hadis nomor 4 dan 5 insyaallah, dan kita tutup sampai di sini tentunya. Nanti akan kita lanjutkan, pertemuan akan datang lagi. Hadis nomor 4 dengan sanad hasan di ghairihi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat, dan ini urutan 160 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamshi baini wa baina rajulin akhar id ata ala qabraini faqala inna sahibai hadaini al-qabraini yu'adzaban. Lalu beliau mengatakan, fa'tiyani bi jaridah. Qala Abu Bakar fastabaqtu ana wa sahibi fa'ataitu bi jaridatin fashaqqaha nisfaini wa wada'a fi hadzal qabri wahida wa fi dzal qabri wahida qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma damata rabdatain innahuma yu'adzabani bighairi kabirin al-ghibatu wal baul. Terjemahannya, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW berjalan di antara diriku dengan seseorang yang lain. Maksudnya Nabi tengah-tengah, Abu Bakar di salah satu sisi dan ada sahabat lain di sisi yang lainnya. Jadi bertiga jalan. Tiba-tiba beliau mendatangi dua buah kuburan. Tiba-tiba beliau mengarah ke dua kuburan dan beliau SAW bersabda, sungguhnya penghuni kedua kuburan ini sedang disiksa sekarang. Ambilkanlah untukku sebuah pelapa kurma. Lalu Abu Bakar berkata, dan aku dengan temanku berlomba mencari pelapa kurma itu, dan aku yang membawanya terlebih dahulu. Lalu Nabi SAW membelahnya menjadi dua bagian. Satu diletakkan di kuburan ini, dan yang satu lagi diletakkan di kuburan yang itu.
Beliau lalu bersabda, semoga ini meringankan keduanya selama ia masih basah. Sesungguhnya keduanya disiksa bukan karena perbuatan yang dianggap berat oleh manusia, yaitu ghibah, ya, ini menceritakan aib orang lain menggunjing dan tidak bersuci dari kencing. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat, dan lafaz ini adalah lafaznya At-Tabarani, dan Ibnu Majah secara ringkas dari riwayat Bahar bin Marrar dari kakeknya Abu Bakra, ya, tetapi tidak bertemu dengannya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran yang pertama, kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, menceritakan kepada kita tentang kejadian ini. Karena ini kejadian langsung antara dia sama Nabi SAW. Sebenarnya Abu Bakar bisa saja teman-teman langsung menyampaikan apa yang Nabi sebutkan, bahwasanya ya sesungguhnya penghuni kuburan ini disiksa ya dari ghibah dan juga kencing. Tapi beliau menceritakan kepada kita kronologisnya. Saya pernah jalan bersama Nabi, bertiga Nabi di tengah, saya di kiri kanan dengan seorang sahabat. Lalu Nabi sengaja datangi kuburan, lalu kemudian Nabi suruh mengambil pelapa kurma, dan saya sama sahabat saya berlomba-lomba untuk menjalankan perintah Nabi itu, dan saya lebih dulu datang, lalu Nabi membawa 2 pelapa kurma lalu menancapkan di 2 kuburan tersebut, lalu beliau bersabda, semoga saja siksa buat keduanya diringankan selama ini belum kering. Nah, seperti itu kan, kronologis ini penting. Nah, mungkin bagi orang yang hadir di saat itu tidak penting, tapi bagi kita penting. Pelajaran yang kedua, bahwasanya pentingnya seseorang itu datang dan menziarahi kubur untuk mengambil pelajaran. Kami pernah bahas di bahasan-bahasan tentang masalah bagaimana tips menambah keimanan dan bagaimana mendidik anak-anak kita supaya muncul keimanan dalam hatinya, menyadarkan mereka tentang adanya kematian, datang ke kuburan. Bapak Ibu bisa jadikan program misalnya sebulan sekali, tidak usah rutin juga ya. Tapi sesekali Anda datang di waktu yang Anda lagi lowong dengan keluarga, hanya untuk niat ziarah kubur, baik di situ ada kerabat Anda atau tidak ada. Lalu Anda merenung sejenak, 1 menit, 2 menit, 4 menit, 5 menit maksimal. Anda coba merenung sambil Anda ngomong dengan istri atau dengan anak Anda, ya, bahwasanya lihatlah gundukan tanah ini, di bawahnya ada manusia seperti kita. Mungkin lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih semuanya. Tapi mereka sudah meninggal dunia. Dan pasti kita juga akan seperti ini. Kita ambil pelajaran. Nah, ini pelajaran penting. Makanya Nabi SAW mengatakan, di Mekah dulu saya larang kalian ziarah kubur. Kuntu nahitukum an ziarah kubur fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Sekarang di Madinah, karena sudah banyak kuburan orang muslim, datangilah. Karena itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Di sini Nabi SAW sengaja mampir ke kuburan. Sehingga 2 sahabat yang Abu Bakar dan temannya ikut juga. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana mukjizat Allah berikan kepada Nabi SAW sehingga beliau tahu penghuni kuburan sedang disiksa atau tidak. Dan termasuk mukjizat di sini adalah khusus untuk Nabi SAW, di mana beliau menyuruh sahabat Abu Bakar dan 1 temannya, coba bawakan buat saya pelapa kurma. Maka didatangkanlah pelapa kurma, daunnya kurma ya. Kalau di bahasa pelapa itu karena memang bentuknya seperti itu. Maka Nabi SAW minta didatangkan, beliau bagi 2. Kemudian beliau tancapkan ke kuburan. Dan beliau berkata, semoga saja diringankan siksa keduanya selama belum kering. Ini kata ulama adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Jadi bukan berarti kita tahu, oh teman kita tetangga ini pemabuk, misalnya nanti dia meninggal su'ul khatimah, dia lagi siksa di kubur, kita main ambil pelapa kurma lalu kita tancap ini, kita anggap ini akan meringankan siksa. Siapa kita gitu ya? Ini hanya Nabi SAW, harusnya kita fahami masalah itu. Maka kita belum pernah temukan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menurutkan riwayat ini. Dalam banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan, tidak pernah ada disebutkan beliau lalu mempraktekkan ini setelah Nabi SAW meninggal dunia atau bahkan setelah kejadian ini. Kalau ini memang umum, maka Abu Bakar akan menukil kisah. Misal dalam riwayat ini dia mengatakan, dan setelah saya berpisah dengan Nabi, saya pun selalu mempraktekkan ini. Maksudnya pelapa kurma dibagi 2, lalu ditancapin di kuburan-kuburan supaya meringankan siksa mereka. Kenapa beliau tidak praktikkan? Karena beliau tahu ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ada yang dikenal dengan khususiyatun Nabi SAW. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya ada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah beliau bisa menancapkan pelapa kurma, ya, kemudian dengan itu diringankan siksa kuburan, bukan dihilangkan ya. Dihilangkan atau diringankan siksa kuburan.
Pelajaran selanjutnya, dan ini juga biasa ada orang mengambil dari hadits ini mengatakan boleh menaburkan bunga di kuburan. Ini tradisi orang non-muslim, kita tidak pernah tahu dalam Islam itu. Ya. Anda cari riwayat-riwayat, belum pernah ada sahabat menaruh bunga di kuburan Nabi SAW. Ini tradisi orang-orang non-muslim. Bagi yang dipentingkan bagi mayit dalam Islam adalah doa dan amal-amal soleh yang bisa sampai kepada mayit tersebut. Makanya kalau kita datang kuburan bukan bawa air, bukan bawa bunganya, tetapi bagaimana kita mendoakan mereka. Karena itu dibutuhkan. Bisa saja kuburan itu gundukan tanahnya kering, mungkin tidak terawat, tapi di bawahnya taman dari taman surga. Bisa saja kuburan itu pakai marmer, bagus sekali, tapi di bawahnya lubang dari lubang neraka. Jadi bukan patokannya fisiknya, tapi patokannya adalah bagaimana keadaan orang yang di bawah itu. Maka yang dibutuhkan mayit bukan bunga-bunganya, bukan keramiknya, tapi yang dibutuhkan adalah doa orang yang masih hidup. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadits ini adalah bagaimana penyebab daripada siksa kubur. Ya, kalau kencing sudah kita sebutkan beberapa riwayat sebelumnya. Mohon maaf saya sebut kencing karena memang ini dibahas. Tapi di sini ada tambahan ghibah. Kalau tadi sebelumnya adu domba, namimah. Kalau ghibah ini gunjing, menceritakan aib orang lain. Ini juga bab masuk dalam bab haram, tidak boleh dalam Islam. Teman-teman sekalian jangan pernah masuk ke ranah orang lain. Ya, kalau itu kekurangan dia dan ada pada dirinya tidak boleh kita ceritakan. Makanya Nabi SAW waktu menjelaskan masalah ghibah, ya, tidak boleh menggunjing orang lain, menyebutkan orang lain, maka ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada pada diri orang itu? Memang dasarnya dia pincang secara fisik, memang cadel lidahnya misalnya, memang dia punya kekurangan itu. Maka kata Nabi SAW, kalau ada padanya kau telah ghibah. Ini enggak boleh, hukumnya dosa besar. Kalau tidak ada padanya kau telah memfitnahnya. Beda kasusnya kalau ada orang mau melakukan kriminal. Ini beda. Ini sebagai penutup bahasan kita tentunya. Ada orang yang mau membunuh, mau mencuri. Lalu Bapak Ibu tahu itu. Nggak boleh kita bilang, saya nanti kalau ceritakan aibnya nanti saya kena ghibah. Ini harus dilaporkan kepada aparat keamanan supaya dia tidak melakukan kejahatan gitu ya. Maka ini beda hukumnya, ini tidak masuk dalam bahas kita. Tapi ini misalnya Anda tahu tentang aib dia. Aib itu bisa saja tutur kata, sikap dia, penampilan dia gitu ya. Jadi kalau ada padanya kita nasihati. Akhi dan ukhti misalnya bapak, ibu, tadi pakaiannya itu begini misalnya. Kita nasihatin dia. Kita berikan masukan ya. Sebaiknya begini dan begitu contohnya. Itu yang benar. Dan kita tidak ceritakan pada orang lain. Makanya kata Nabi SAW dalam hadits lain. Man satara musliman fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah. Sampai menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat nanti. Izinkan kami menyampaikan hadis nomor 5 yang terakhir. Tadi saya bilang 4 dan 5 ya. Hadis nomor 5 pendek sekali, tapi semakna dengan semua hadis yang kita bahas tadi. Yaitu hadis dengan sanad sahih urutan 161 dari awal belajar berbunyi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Aktsaru adzabil qabri minal baul." Ketahuilah mayoritas siksa kubur justru disebabkan karena kencing. Ini sudah tidak kita jelaskan lagi karena semakna dengan yang sebelumnya. Kesimpulannya, jagalah kebersihan Bapak Ibu sekalian dan hati-hati dari kencing yang tidak terawat, maksudnya tidak sengaja di tempatnya, tidak cebok dengan bersih karena ini akan menyebabkan siksa kubur. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Dan semoga semua yang hadir dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan juga semoga Allah satukan kita semua kelak di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.